Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kimia Cool Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu sifat dari senyawa hidrokarbon. Namun sebelum kita lanjutkan penjelasan mengenai senyawa hidrokarbon, kita akan lihat kembali tentang materi ini. Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang apa itu senyawa hidrokarbon dan apa saja contohnya. Di antara senyawa hidrokarbon ini kita ingat ada 3 golongan. Yang pertama adalah alkana, kemudian ada alkena, dan yang ketiga adalah alkuna. Untuk contoh alkana mungkin masih ingat kalau salah satu contoh dari senyawa alkana ini ada yang namanya metana dengan rumus kimianya atau rumus molekulnya adalah CH4. Untuk contoh dari alkena kita masih ingat, mungkin salah satunya yang kita bisa tampilkan di sini adalah senyawa etena dengan rumus molekul C2H4. Untuk alkuna, salah satu contoh rumus molekul yang termasuk golongan alkuna adalah etuna C2H2. Ini adalah contoh-contoh senyawa dengan rumus molekul yang berbeda. Dari golongan senyawa hidrokarbon ada alkana, alkena, dan alkuna. Selanjutnya di pembahasan video kali ini saya akan menguraikan tentang salah satu sifat dari senyawa hidrokarbon, yaitu tentang reaksi pembakaran hidrokarbon. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai saja pembahasan tentang sifat senyawa hidrokarbon ini. Sebelumnya kita mengenal dulu tentang reaksi pembakaran. Apa itu istilah reaksi pembakaran? Reaksi pembakaran adalah suatu peristiwa ketika suatu zat bereaksi dengan oksigen. Reaksi ini merupakan reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang menghasilkan panas dan ditandai dengan adanya kehadiran oksigen sebagai reaktan dan karbon dioksida, air, serta panas adalah sebagai produk dari reaksi. Kita lanjutkan dengan pembahasan khusus mengenai reaksi pembakaran hidrokarbon ini. Untuk reaksi pembakaran hidrokarbon itu adalah ketika zat hidrokarbon bereaksi dengan oksigen, kemudian menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Bentuk rumus persamaan reaksi dari pembakaran hidrokarbon bisa dilihat. Secara umum persamaan ini untuk reaksinya adalah hidrokarbon ditambah O2 nanti akan menghasilkan CO2 plus H2O. Hidrokarbon nanti akan kita ganti dengan rumus molekul yang sesuai hidrokarbon jenis apa yang mengalami reaksi pembakaran. Nah, untuk reaksi pembakaran ini sendiri ada 2 macam. Ada yang namanya pembakaran sempurna, di mana reaksi pembakaran sempurna ini terjadi ketika oksigen yang tersedia tercukupi sehingga menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Jadi intinya hasil dari reaksi pembakaran sempurna adalah karbon dioksida dan juga uap air. Nanti kita lihat perbedaannya dengan reaksi pembakaran yang tidak sempurna. Yang kedua tadi adalah reaksi pembakaran yang tidak sempurna. Reaksi ini adalah ketika udara tidak tercukupi atau oksigen tidak mencukupi untuk menghasilkan reaksi, dan reaksinya nanti akan menghasilkan karbon monoksida dan uap air. Nah, reaksi tidak sempurna ini ditandai dengan adanya jelaga pada hasil pembakaran. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana contoh persamaan reaksi pembakaran hidrokarbon. Yang pertama untuk reaksi pembakaran metana. Metana adalah senyawa hidrokarbon golongan alkana dengan rumus molekul CH4. Nah, kalau kita reaksikan secara umum tadi, kalau di sini pembakarannya sempurna, maka CH4 plus O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O.
Angka-angka yang ada di depan sini di koefisien O2 dan H2O ini adalah koefisien reaksi untuk menyetarakan persamaan dari reaksi pembakaran metana ini. Contoh berikutnya adalah reaksi pembakaran etana. Etana itu rumus molekulnya adalah C2H6 ditambah O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ini juga adalah contoh reaksi pembakaran yang sempurna karena menghasilkan CO2. Angka-angka yang di depan ini juga merupakan koefisien reaksi untuk menyetarakan persamaan reaksi pembakaran yang ada ini. Selanjutnya kita lihat bagaimana contoh untuk menyetarakan persamaan reaksi pembakaran hidrokarbon. Di sini ada soal tentang bagaimanakah reaksi pembakaran tidak sempurna dari butena. Bagaimana persamaan reaksinya, kita lihat. Pertama-tama kita ingat dulu pembakaran tidak sempurna itu nanti hasilnya adalah gas karbon monoksida atau CO. Jadi persamaan reaksi yang pertama kita tuliskan adalah C4H8 itu tadi butenanya ditambah dengan O2, ini berarti reaksi pembakaran, menghasilkan CO plus H2O. CO ini adalah hasil pembakaran tidak sempurna. Selanjutnya persamaan reaksi ini adalah yang belum setara karena permintaannya adalah persamaan reaksinya harus setara. Di sini kita hitung dulu yang pertama untuk menyetarakannya adalah unsur-unsur yang selain H dan O. Jadi tipsnya untuk kita mudah menyetarakan persamaan reaksi, yang kita setarakan dulu adalah unsur-unsur yang selain H dan O. Dalam persamaan reaksi ini ada unsur yang selain unsur H dan O adalah unsur C. Kita coba lihat dulu unsur C di ruas kiri. Sebelum tanda panah, ini C-nya ada pada C4H8. Di sini C-nya berjumlah 4 sesuai dengan indeks yang ada di sebelah kiri dari lambang C-nya. Jadi C ada 4 buah. Kita lihat di ruas kanan, C-nya ada pada rumus CO. Di sini C-nya hanya ada 1. Berarti untuk menyetarakannya, yang di ruas kiri akan kita samakan sehingga jumlahnya menjadi 4. Oleh karena itu 1 dikali berapa supaya jadi 4? Berarti ada angka 4 di depan koefisien CO. Sehingga hasil C akan menjadi 4 kali 1, berarti jumlahnya adalah 4. Berikutnya kita akan menyetarakan unsur H. Di ruas kiri H ada 8 buah. Kemudian di ruas kanan hanya ada pada H2O, yaitu di sini hanya ada 2. Berarti di kiri tadi 8, di kanan ada 2, maka yang di ruas kanan yang harus kita samakan supaya jadi 8, maka 2 ini akan kita kalikan dengan angka 4 dan ini akan menjadi koefisien di depan rumus H2O. Kita lanjutkan untuk melihat lagi unsur yang belum disetarakan, yaitu unsur O. Di ruas kiri O ada 2 buah. Di ruas kanan O ada pada rumus CO dan juga ada pada rumus H2O. Di rumus CO O-nya ada 1 tetapi sudah ada koefisien 4, berarti O di sini berjumlah 4 kali 1 adalah 4. Sedangkan O pada H2O, O-nya juga 1, tetapi di depan rumus kimianya sudah ada angka 4 tadi, maka 4 dikali 1 juga 4. Akhirnya O di sebelah ruas kanan ini berjumlah 8. Sedangkan di ruas kiri O ada pada O2, jumlahnya adalah 2. Akhirnya yang di ruas kiri lah yang harus kita samakan supaya menjadi 8, berarti akan ada angka di depan O2 supaya menghasilkan 8, angkanya berarti adalah 4. Sekarang kita cek lagi untuk memastikan apakah semua unsur-unsur yang ada di ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. C di ruas kiri ini ada pada C4H8, tadi C-nya adalah 1 kali 4, di depan sini angka 1, berarti koefisiennya berarti jumlahnya 4.
Kemudian C di ruas kanan ini ada pada CO, yaitu ada koefisiennya tadi sini 4, kemudian di C nya ini 1, berarti ini C nya adalah 4 kali 1 juga 4. Berikutnya kita lihat yang H di ruas kanan. H sama dengan 8 dari sini, dari C4H8 di ruas kanannya ada pada H2O, yaitu ini 2 ya, di depan koefisiennya ada 4, berarti 4 kali 2 8. Di ruas kiri yang berikutnya adalah kita lihat yang O nya di sini ada 2, di depan koefisiennya ada 4, berarti 4 kali 2 8. Di ruas kanan ada pada CO dan H2O. Di CO O nya 1, tetapi di depan ada koefisien 4, berarti 4 kali 1 4 ditambah 4 pada H2O. Di sini ada angka 1, di depannya ada angka 4. 4 kali 1 4, berarti 4 tambah 4 sama dengan 8. Artinya semua unsur-unsur yang ada pada persamaan reaksi ini sudah setara. Kita akan lihat lagi contoh soal yang berbeda untuk menyetarakan persamaan reaksi pembakaran dari senyawa hidrokarbon. Yang ada di soal ini adalah bagaimana persamaan reaksi pembakaran tidak sempurna dari propana yang sudah setara. Kita lihat penyelesaiannya. Tulis dulu ya persamaan reaksi pembakarannya. Untuk propana tadi rumusnya adalah C3H8. Jadi rumus molekul propana adalah C3H8 ditambah O2. Pembakaran yang tidak sempurna berarti hasilnya adalah CO dan H2O. Ini persamaan reaksinya yang belum setara. Kemudian kita setarakan dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita lihat tadi unsur yang selain H dan O adalah unsur C. Kita samakan dulu unsur yang ini. Di ruas kiri C ada 3 buah. Pada senyawa C3H8, C-nya di sini 3 buah. Kemudian di ruas kanan C-nya ada pada CO. C-nya jumlahnya 1, berarti di kiri tadi 3, di kanan ada 1, maka yang di kanan ini yang kita samakan, kita kalikan, kita tempatkan koefisien di depan CO ini adalah angka 3. Akhirnya 3 dikali 1, berarti jumlah C-nya sama dengan 3. Berarti sudah sama dengan ruas kiri. Kita teruskan menyetarakan unsur berikutnya adalah unsur H. Di ruas kiri H ada 8, di ruas kanan H ada pada H2O, berarti hanya ada 2. Maka yang di ruas kanan yang akan kita samakan supaya jadi 8, 2 ini dikali dengan 4 ya. Koefisiennya berarti 4, sehingga H-nya akan berjumlah 4 kali 2 8. Kita teruskan lagi untuk yang terakhir, unsur yang belum kita setarakan adalah unsur O. Di ruas kanan O ada pada CO dan H2O. Di ruas kiri O nya ada pada O2. Di ruas kiri jumlahnya 2 buah, di ruas kanan jumlahnya kita hitung. O pada CO ini ada 1 dikali koefisiennya 3, berarti di sebelah sini pada CO total O adalah 3. Di sebelahnya lagi O ada pada H2O. O nya 1 tetapi koefisiennya 4, berarti 4 kali 1 4. Maka total O pada ruas kanan adalah 3 ditambah 4, artinya jumlahnya 7. Ruas kiri tadi O-nya hanya ada 2, di ruas kanan O-nya ada 7. Nah, ini agak kesulitan sedikit kalau kita memang langsung mencari angka berapa ya untuk menghasilkan nilai yang sama. Jadi, cara mudahnya kita hanya menuliskan berapa keinginan kita tadi untuk menyamakannya adalah angkanya 7. Jadi O di sini angkanya 7. Sementara di sini O-nya 2, berarti 7 berapa kali 2 supaya 7, agak susah untuk cari angka bulatnya. Kita langsung aja tuliskan yang dimaksud adalah tadi jumlahnya 7, tinggal 7 per 2. Maka kalau kita kalikan 7 per 2 dikali 2 artinya sama dengan 7. Jadi ini adalah bilangan pecahan. 7 per 2 dikali 2, ini hasilnya juga sama, nanti sama dengan 7.
kiri dan kanan untuk O berarti sudah sama. Nah, tapi dalam persamaan reaksi ini bilangannya harus bulat. Ini nanti tinggal kita kalikan supaya hilang penyebutnya ini, berarti kita kalikan dengan 2. Nah, hasilnya nanti akan berubah menjadi, ya, kita tulis lagi dulu persamaannya, persamaan reaksi yang ada, kemudian angka-angka koefisien yang sudah ada ini nanti kita kalikan 2 semua. Kita mulai dari 7/2 ini. Kalau kita kalikan 2, berarti sisanya adalah 7. 7/2 dikali 2, hasilnya adalah 7. Kemudian 3 kita kalikan dengan 2, artinya hasilnya jadi 6. Nah, 4 kali 2 berarti sini akan jadi 8. Yang belum kita kalikan adalah angka yang di sini tidak ada angka, berarti jumlahnya 1. Nah, 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara. Untuk membuktikannya kita bisa cek aja, kita hitung lagi di ruas kiri dan ruas kanan apakah semua unsurnya sudah sama jumlahnya. Kita lihat ya, untuk yang C sebelah kiri ini ada angka 3, di depannya ada koefisien 2, berarti C ini jumlahnya adalah 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 berarti 6. Kita lihat ke sebelah ruas kanan, C nya ada pada CO, ada 1 C di sini di rumus CO, kemudian di depannya ada angka 6 koefisiennya, berarti C di sini adalah 6 kali 1, artinya juga sama dengan 6. Kemudian yang kedua kita lihat yang H. H di ruas kiri ini 8 ya. H di ruas kiri 8 pada C3H8, tetapi di depannya ada koefisien angka 2. Artinya kalau kita hitung hanya akan berjumlah sama dengan 2 dikali 8, jumlahnya adalah 16. Kita kemudian lihat ke ruas kanan. Di ruas kanan H ada pada H2O. H2O di H-nya ini berjumlah 2, tetapi koefisiennya ada 8, berarti H-nya akan menjadi 8 dikali 2. 8 kali 2 sama dengan 16. Kiri dan kanan untuk H-nya sudah. Yang belum dicek adalah O. O di ruas kiri ada pada O2. O-nya 2, kemudian ada koefisien 7, berarti 7 dikali 2 sama dengan 14. Di ruas kanan O-nya ada pada CO dan H2O, masing-masing senyawanya ada koefisien sudah di depannya ya. CO itu ada angka 6, berarti O-nya di sini 6 kali 1, 6, kemudian O yang di rumus H2O ini di depan H2O ada angka 8, berarti 8 dikali 1 adalah 8. O pada ruas kanan adalah 6 ditambah 8 juga sama dengan 14. Ini berarti semua unsur yang ada di ruas kiri maupun di ruas kanan jumlahnya sudah sama. Berarti persamaan ini sudah setara. Oke, selanjutnya kita lihat model soal yang lainnya untuk menyetarakan dan menuliskan dan menyetarakan persamaan reaksi pembakaran dari senyawa hidrokarbon. Misalkan ini ada soal, tuliskan reaksi pembakaran sempurna dari propana atau C3H8 yang sudah setara. Jadi reaksinya adalah reaksi pembakaran yang sempurna. Untuk menuliskan persamaan reaksi pembakaran sempurna, kita ingat bahwa hasilnya adalah CO2 dan H2O, bukan CO ya. CO2 dan H2O. Jadi persamaannya adalah C3H8, ini tadi propananya, ditambah O2, ini berarti reaksi pembakaran, menghasilkan CO2 plus H2O. CO2 ini adalah ciri pembakaran yang sempurna. Proses penyetaraannya sama seperti sebelumnya, kita akan setarakan dulu persamaan ini yang unsur-unsur yang ada selain H dan O adalah C. Di ruas kiri C-nya ada 3 buah, ada pada C3H8, kemudian di ruas kanan C-nya hanya 1. Supaya di ruas kanan jumlahnya sama, berarti supaya jumlahnya sama dengan 3,
Berarti 1 dikali berapa supaya sama dengan 3? Tentu saja dikalikan dengan 3. Nah, inilah koefisien dari CO2. Jadi ada angka 3 di depan rumus CO2. Kita setarakan H yang berikutnya ya, yang di ruas kiri ini hanya ada pada C3H8, hanya berjumlah 8, di ruas kanan hanya ada pada H2O, jumlahnya hanya ada 2. Supaya sama dengan 8, 2 ini tentu saja kita kalikan dengan 4. Nah, 4 ini menjadi koefisien dari H2O. Selanjutnya tinggal kita menyetarakan unsur O. O pada ruas kiri ada pada O2, kemudian di ruas kanan O itu ada pada CO2 dan ada pada H2O. Kita lihat di ruas kiri dulu. O-nya tadi ada pada O2, berarti di sini O-nya berjumlah 2. Untuk ruas kiri O sama dengan 2. Di ruas kanan kita hitung karena ada 2 macam tempat O di CO2 dan di H2O. Pada CO2 O-nya ada 2, tetapi di depan CO2 sudah ada koefisien 3, berarti O-nya di sini totalnya adalah 3 dikali 2, 6. Jadi O pada CO2 jumlahnya 6. O pada H2O, O-nya di sini 1 pada rumus H2O-nya, tetapi di depannya, di depan rumus H2O ada koefisien 4, berarti 4 kali 1, jumlahnya 4. Nah, kita total yang ada pada ruas kanan ini, berarti O-nya di sini 4 pada H2O, di ruas kanan O-nya tadi ada 3 kali 2 tadi 6, berarti 6 tambah 4, O-nya sama dengan 10. Sekali lagi jumlah O pada ruas kanan totalnya sama dengan 10. Sementara di ruas kiri O-nya tadi berjumlah 2. Artinya O di ruas kiri lah yang harus kita kalikan dengan suatu angka supaya hasilnya jadi 10. Nah, 2 kali 5 lah supaya hasilnya sama dengan 10. Ini ya hasil terakhir koefisien untuk O2. Kita taruh angka 5 supaya hasilnya menjadi 10. Akhirnya semua unsur yang ada di ruas kiri dan ruas kanan jumlahnya sudah sama. Kita teruskan lagi contoh yang lain. Ini ada soal tuliskan reaksi pembakaran sempurna dari etana C2H6. Tentu saja yang dimaksud adalah persamaannya yang juga sudah setara. Kita coba tuliskan persamaan reaksinya C2H6 ditambah dengan O2. Hasilnya adalah CO2 dan H2O karena reaksinya sempurna, pembakarannya adalah yang sempurna. Kita coba persamaan ini kita setarakan dulu. Yang C-nya di ruas kanan dan ruas kiri kita coba cek. Di sini ruas kiri di bagian rumus C2H6, C-nya ada 2. Di ruas kanannya C pada CO2 ada 1. Artinya yang di ruas kanan ini kita jadikan 2 dengan menaruh angka. Di sini ada 1 kali berapa supaya 2? Berarti angkanya adalah 2. Kita teruskan lagi ke unsur H. Di ruas kiri H ada kita teruskan lagi unsur H. H pada ruas kiri ada pada C2H6, jumlahnya 6. Di ruas kanan hanya ada pada H2O, jumlahnya 2. Nah, artinya di ruas kiri 6, di ruas kanan 2. Nah, ruas kanan ini kita jadikan supaya 6, berarti 2 dikali 3. 3 akan jadi koefisien dari H2O. 3 kali 2 berarti tadi 6. Sudah sama ya. Selanjutnya yang terakhir unsur O. O di ruas kiri ada pada O2, jumlahnya 2. O pada ruas kanan ada pada CO2, O-nya 2. Tetapi di depannya ada koefisien 2, berarti O di sini menjadi 2 kali 2, jumlahnya 4.
Sedangkan O pada H2O, H2O di sini ada 1 O-nya, di depan H2O ada angka 3, koefisiennya sudah 3 tadi, sebelumnya sudah kita tempatkan angka 3, berarti 3 kali 1 jumlahnya 3. Nah, 3 kali 1 jumlahnya 3. Total O pada ruas kanan berarti ini 4 ditambah 3, artinya jumlahnya 7. Ini jumlah yang ganjil lagi untuk menyamakan dengan O yang ada di ruas kiri. O-nya 2 di ruas kiri, di ruas kanan 7. Sama seperti soal sebelumnya, ini juga yang ganjil, maka hasilnya di sini kita taruh yang ganjilnya dulu, berarti pakai pecahan. Pembilangnya kita pakai angka yang di 7, jumlahnya ada 7, kemudian penyebutnya adalah angka yang ada tersedia ya. Di sini tersedia O-nya ada 2. Yang di 7 jumlahnya adalah 7, maka 7 jadi pembilang dan 2 jadi penyebut, sehingga pecahannya adalah bilangan pecahannya adalah 7/2. Untuk menghilangkan bilangan pecahan ini, kita kembali dikalikan dengan suatu angka berapa ya, sesuai dengan angka penyebut dari pecahannya adalah 2. Kita kalikan dengan 2. Semua koefisien yang ada kita kalikan dengan 2. Berarti 7/2 dikali 2 adalah 7. 2 dikali 2 berarti jumlahnya 4. Dan 3 dikali 2 berarti jumlahnya ada 6. Nah, terakhir yang belum kita kalikan adalah di sini 1. Koefisiennya tidak dituliskan, berarti 1 kali 2 hasilnya ada 2. Ini adalah persamaan yang terakhir yang kita dapatkan. Kalau mau kita hitung lagi bisa ya, kita setarakan ini, kita lihat kembali apakah sudah benar angka-angkanya yang sudah ditulis. C pada C2H6 ini 2 dikali 2 berarti C-nya 4. Pada ruas kanan C-nya di sini 1, ada angka 4 di depannya, berarti 4 kali 1 juga 4. Kita cek lagi hanya di ruas kiri ada 6, kemudian ke depannya ada koefisien 2, berarti 2 kali 6 12. Nah, di ruas kanannya ada pada H2O ini 2, di depan koefisiennya ada angka 6 kali 2 juga 12, artinya hanya juga sama. Terakhir O-nya kita lihat di sini 7 kali 2 di ruas kiri berarti jumlahnya 14, di ruas kanan 7 kali 2 ya tadi, ruas kiri 7 kali 2 berarti 14. Di ruas kanan ini ada pada CO2 4 kali 2, jadi ini ada 4 dikali 2, ini jumlahnya 8. Kemudian ini pada H2O ini 1, di depan H2O ada 6 kali 1 berarti 6. Nah, 6 ditambah ini 8 berarti hasilnya juga 14. Artinya persamaan ini sudah setara. Berikutnya kita coba untuk memastikan pemahaman dari apa yang sudah saya uraikan tadi. Bisa dicoba dengan soal yang ada di sini. Bagaimana persamaan reaksi pembakaran sempurna suatu senyawa hidrokarbon, ataupun bagaimana persamaan reaksi pembakaran yang tidak sempurna dari suatu senyawa hidrokarbon dalam bentuk persamaan reaksi yang sudah setara. Nomor 1 adalah tuliskan persamaan reaksi pembakaran sempurna gas butana ya yang sudah setara. Nomor 2, tuliskan persamaan reaksi pembakaran tidak sempurna dari gas pentena juga yang sudah setara. Demikian uraian tentang bagaimana menuliskan persamaan reaksi pembakaran suatu senyawa hidrokarbon, baik yang pembakaran sempurna maupun pembakaran yang tidak sempurna, dan bagaimana cara menyetarakannya. Semoga bisa dipahami. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.